Hello everyone, welcome back to Garis Cerita. Kemarin kita udah ngebahas tentang Shophouse Ellie di Shibuya. Nah, sekarang kita bahas apa ya? Ikigai dalam arsitektur Jepang. Mungkin dari kalian udah pernah denger nih tentang Ikigai. Nah, kira-kira sebenarnya Ikigai itu apa sih? Dan perannya dalam arsitektur di Jepang? Yuk kita bahas bareng-bareng. Ikigai adalah filosofi hidup dari Jepang yang berarti alasan untuk hidup dan makna keberadaan. Simpelnya, Ikigai merupakan titik temu antara 4 hal. Sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita kuasai, sesuatu yang dibutuhkan di dunia, dan sesuatu yang memberikan kita manfaat atau penghasilan. Nah, jika kita hidup sudah menemukan keseimbangan antara 4 hal ini, maka kita bisa dinyatakan sebagai orang yang bisa hidup dengan lebih puas dan juga lebih bahagia. Contoh anime yang bisa mengingatkan kita pada konsep Ikigai yaitu salah satunya adalah film yang diproduksi oleh Ghibli. Ayo, siapa yang tahu? Nah, Spirited Away. La 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 la. Nah, bagi kalian yang sudah nonton Spirited Away, ada karakter yang bernama Chihiro. Di salah satu scene itu, Chihiro terlihat kaget melihat kedua orang tuanya berubah menjadi babi setelah memakan makanan yang bukan merupakan hak miliknya. Dan mereka pun memakannya secara rakus. Nah, dari scene itu kita mengetahui bahwa mereka melakukan sesuatu yang mereka inginkan, bukan apa yang mereka butuhkan. Ini adalah salah satu konsep dari Ikigai. Nah, gimana kaitannya Ikigai bisa berhubungan dengan arsitektur? Kalau kita lihat rumah arsitektur Jepang, kita bisa merasakan ketenangan, kedamaian, dan juga keseimbangan. Ini bukan kebetulan loh, tapi hasil dari filosofi Ikigai yang diterapkan dalam arsitektur mereka. Ada beberapa prinsip yang membuat desain Jepang terasa begitu bermakna. Apa aja ya? 1. Ruang dan waktu. Dalam arsitektur Jepang, ruang kosong itu tidak dianggap sebagai kekosongan yang sia-sia, melainkan elemen penting yang membuat ruangan terasa lega dan juga seimbang. Coba deh lihat rumah Jepang yang terlihat simpel tapi nyaman. Itu karena mereka paham bagaimana mengatur dengan baik. 2. Wabi-sabi. Keindahan dalam ketidaksempurnaan. Jepang punya filosofi wabi-sabi, yakni keindahan yang sederhana walau tidak sempurna. Hal ini kita bisa lihat dari material kayu yang dibiarkan seperti tekstur aslinya dan juga material batu yang tidak perlu dipoles-poles lagi. Kesederhanaan itu membuat ruangan terasa lebih hidup dan memiliki karakter. 3. Shake. Landscape pinjaman. Hah? Landscape pinjaman? Apaan tuh? Nah, jadi ini tuh adalah cara bagaimana orang Jepang mengintegrasikan rumah mereka dengan alam. Misalnya jendela besar yang langsung menghadap ke pegunungan. Nah, itu artinya seolah-olah kita meminjam view pandangan alam yang seakan-akan menjadi bagian dari interior rumah kita. Kalau kita melihat contoh terbangun dari konsep Ikigai dalam arsitektur Jepang, ini dia. 1. Rumah tradisional Jepang. Rumah-rumah ini dibangun dengan memperhatikan kenyamanan dan keseimbangan dengan alam. Kuil dan Zen Garden. Tempat-tempat ini dirancang untuk memberikan ketenangan batin. Banyak elemen seperti batu, pasir, dan air yang menciptakan ketenangan dan kedamaian. Arsitektur kontemporer Jepang. Kalau kalian tahu arsitek seperti Tadao Ando, pasti kalian tahu bagaimana beliau menerapkan konsep Ikigai dalam proses yang lebih modern. Desainnya minimalis tetapi memperhatikan ruang, material, dan juga cahaya. Bagaimana kita bisa menerapkan konsep Ikigai dalam ruang kita? Tenang, gak harus kita tinggal ke Jepang kok. Ada beberapa cara sederhana yang dapat kita coba. Prioritaskan fungsionalitas dan kesederhanaan dalam desain rumah. Jangan terlalu banyak dekorasi atau perabot yang gak perlu. Gunakan material batu atau kayu alami. Material yang alami bisa bikin suasana lebih nyaman dan juga hangat. Buat koneksi dengan alam. Bisa dengan punya taman kecil, tanaman dalam ruangan, atau jendela besar yang menghadap keluar. So guys, Ikigai bukan cuma tentang tujuan untuk menemukan tentang kehidupan. Konsep Ikigai dapat menciptakan ruang yang lebih tenang, nyaman, dan juga menimbulkan keseimbangan. Arsitektur Jepang mengajarkan kita bahwa rumah bukan sekedar untuk tempat tinggal, tapi juga tempat untuk menemukan makna dan ketenangan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.
Bye!